Oke, Bu Vela, kita akan laksanakan ujian komprehensif dengan materi tentang pedagogik ya, materi-materi terkait dengan kompetensi pedagogiknya. Ya, Pak. Saya akan mulai bertanya terkait dengan beberapa teori belajar yang saya konfirmasi ke Ibu ya. Teori pertama yaitu alirannya behavioristik, yaitu yang dikedepankan oleh B.F. Skinner terkait dengan teori koneksionisme. Gimana pemahaman Bu Vela tentang teori koneksionisme itu seperti apa? Bisa menyebutkan teori belajar koneksionisme? Konstruktivisme, Bukan, teori koneksionisme. behavioristik tuh, Pak. Bukan, yang saya minta itu teorinya. Teori yang dikedepankan B.F. Skinner yaitu terkait dengan koneksionisme. Itu teorinya. Apa pemahamannya tentang koneksionisme itu? Gimana teorinya katanya? Nah, nggak bisa, saya ganti lagi. Masih di aliran behavioristik, ada teori yang dikedepankan oleh Edward Lee Sondike namanya. Dia mengedepankan 3 hukum dalam belajar. Apa saja 3 hukum yang dikedepankan oleh Edward Lee Sondike tersebut? Apa saja hukum yang dikedepankan oleh Edward Lee Sondike? Nah, saya beri lagi clue-nya. Ada namanya law of readiness, law of exercise, law of effect. Nah, itu apa maksudnya itu? Kata Edward Lee Sondike itu. Apa maknanya maksudnya itu? Enggak juga bisa. Berarti Ibu enggak paham tentang teori belajar behavioristik gitu. Nah, selanjutnya saya tanya lagi tentang teori kognitivistik. Teori kognitivistik itu yang dikedepankan oleh James Peirce. Peirce sudah mengedepankan yaitu teori yang pertamanya cognitive development. Cognitive development. Bagaimana prosedur perkembangan kognitif menurut Peirce itu? Lebih mementingkan proses dibanding hasil, Pak, daripada Prosesnya, hasil. proses bukan itu. Proses ini ke teorinya kita lihat. Proses perkembangan kognitif pada anak itu 3 langkah gitu. Nah, itu yang saya minta. Gimana? Tahu enggak langkahnya? Nah, tahu bunyi teorinya itu gitu ya. Seperti saya antarkan tadi itu gitu. Ini belum bisa. Jadi intinya tolong nanti dikuasai tentang teori belajar ya. Selanjutnya saya juga ingin Ya, lihat Pak. pemahaman dari Bu Vela terkait dengan kurikulum merdeka. Ya, coba kalau tadi saya menunjuk satu-satu itu sulit, Bu Vela. Sekarang saya buka pertanyaan seluas-luasnya. Semakin banyak Bu Vela menjelaskan, semakin tinggi nilainya. Semakin sedikit Bu Vela tahunya, semakin sedikit nilainya. Sebutkan semua yang Ibu Vela pelajari yang difahami tentang kurikulum merdeka. Apa saja yang Ibu tahu? Silakan dijelaskan. Ya, Pak, kurikulum merdeka, contohnya dalam pembuatan modul. Di situ pakai PASE, Pak. PASE. Setelah itu ada setiap fasenya ada capaian pembelajaran dan capaian pembelajaran diturunkan ke
TP dan TP turunkan kepada ATP. Setelah Apa itu kok ATT, Bu? alur Diturun. tujuan pembelajaran, Pak. Oh, alur tujuan pembelajaran. Ya. Ah, setelah itu menggunakan P5, Pak, Project Profil Pelajar Pancasila. Apa P5 Oh, panjangnya, Bu? Project Profil Pelajar Pancasila, Pak. 4 itu baru tuh, Bu. Project P4 ya? Profil Atau P5? Pelajar P4 enggak? Pancasila. Project Profil Pelajar. Project penguatan Project Profil Penguatan Pelajar Pancasila, Pak. Apa? Project Project Profil Penguatan Pelajar Pancasila, Pak. Project Profil Penguatan Pelajar Pancasila. Ada yang terbalik, Bu. Project Penguatan Project Profil Pelajar Pancasila, Pak. Penguatan Project Profil Pelajar Profil Pancasila. Pelajar Pancasila. Nah, itu Ya. belum. Terus apa lagi yang Bu tahu tentang kurikulum Merdeka? Sebutkan semua yang Bu tahu, Bu. Dia semakin banyak Dan semakin bingung lagi. cara penilaian pada kurikulum Merdeka itu ada diagnostik, sumatif, formatif. Om, Coba dijelaskan lah. Kalau penilaian formatif itu digunakan pas pembelajaran. Kalau sumatif itu bisa di akhir semester, akhir fase, atau akhir tahun ajaran. Kalau diagnostik itu Jadi kalau memenuhi di akhir awal. satu modul enggak bisa dia coba ya. Bisa, Pak. Katanya tadi Sumatif. kan di akhir semester, di akhir Ya, fase. di akhir di akhir modul, di akhir semester, sumatif, Pak. Kalau formatif pas pembelajaran berlangsung. Ya. Kalau diagnostik itu eh, uji kemampuan awal siswa, Pak, sebelum pembelajaran dimulai. Hmm. Apa ya? Mungkin tuh, Pak. Segitu aja pengetahuan tentang kurikulum mereka. Nah, ada coba pikir-pikir lagi yang lain. Profil pelajar Pancasila itu terdiri dari beberapa elemen, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Terus bagaimana implementasinya nilai-nilai itu tadi, Bu? Dalam pembelajarannya gimana? Bagaimana Oh, implementasi dari elemen-elemen dari profil pelajar Pancasila tadi dalam pembelajarannya bagaimana? Melalui pembelajaran, Pak, dan melalui gimana caranya kan ada profil pelajar Pancasila, ada tahu elemen-elemennya tadi. Karena itu contekan-contekan dari teman-teman sebelumnya ini, tapi kapan digunakan? Pertanyaannya lagi dirubah pertanyaan sedikit. Dapat lagi kan? Pelaksananya, penerapannya, nilai-nilai profil pelajar Pancasila tadi adalah melalui proyek P5. Nah, sekarang saya tanya lagi, Ibu. Bagaimana prosedur
pelaksanaan proyek P5 itu bagaimana caranya, prosedurnya. Nah, coba Ibu jelaskan. Pertama tahap pengenalan dulu, Pak. Pengenalan langsung pengenalan Bu ya, enggak perlu bikin modul-modul ya Bu ya. Oh Pengenalan. iya ya. Oh, pertama rancang modul. Setelah itu pertama bentuk tim. Setelah itu merancang modul. Ya. Setelah itu um, um, dalam modul itu ada tahap pengenalan konsep apa ya? Lupa, Pak. Ya lupa Pak caranya. Ya, berarti Ibu belum mengalami enggak P5 itu? Sudah pernah Baru mengalami di sekolahnya? baru semester ini, Pak. Berarti belum pernah terlibat dalam proyek P5? Belum, Pak. Oh ya, kejar ya. Tapi kalau sudah pernah terlibat, Ibu enggak tahu itu kan keterlaluan kan? Ya, baik. Sekarang saya ingin bertanya sama Ibu, apa itu penelitian PTK itu, Bu? Kan kemarin ada PTK kita bicara itu ada bikin Ya, PTK. Nah, saya mau bertanya itu, apa itu PTK dan untuk apa PTK itu, Bu? Tujuan PTK itu apa sebenarnya? untuk TK. Untuk memperbaiki proses pembelajaran, Pak. Oh, tujuannya, Pak. Nah, ya, tujuannya untuk memperbaiki proses. Kalau yang PTK itu sendiri apa itu, Bu? Sejenis Penelitian minuman tindakan atau sejenis kelas. makanan dia ya? Sejenis Apa, Pak? makanan atau sejenis minuman PTK itu, Bu? Eh, minuman, Pak. PTK minuman. Gimana ini, Bu? Sejenis PTK itu penelitian tindakan kelas yang berguna untuk memperbaiki proses dalam pembelajaran, Pak. Siapa yang melakukan PTK itu, Bu? Eh, Bisa enggak penelitian peneliti, yang Pak. melakukan PTK itu petani gitu atau pedagang? Oh, guru, Pak. Oh, guru. Iya. Guru berarti menyelesaikan apa dia menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh sekolah lain gitu, Bu ya. Bukan, Pak. Terus Bisa deh di sekolah sendiri, Heeh. bisa sekolah lain, Pak. Bisa juga sekolah lain. Bisa meneliti di sekolah lain gitu, Pak. Jadi begini Bu, PTK itu tidak bisa meneliti di sekolah lain. Oh, PTK itu dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri untuk keluar dari masalahnya pada pokok bahasan yang spesifik. Jadi PTK itu penelitian tindakan kelas, guru dengan coba-coba keluar dari masalahnya yang dihadapi di kelasnya, bukan menyelesaikan kelas orang lain, bukan meneliti di kelas orang lain, apalagi di sekolah orang lain. Nah, itu yang PTK. Makanya Ibu kemarin disuruh ber-PTK di sekolah orang lain. enggak di Di sekolah sekolah kita. sendiri kan? Ya, Pada bidang studi matematika? Enggak kan? Di bidang studi bidang studi matematika kan? sendiri. Nah, itu PTK. Ya. Nah, Bu Vela dulu tamat dari mana ini? S1-nya di mana dulu, Bu? Tamatan S1-nya di Yayan Bukit Tinggi, Pak. Nah, yang Bukit Tinggi kan enggak ketemu dengan saya dulu ya. Tahun berapa Ibu tamatnya? Tahun 2018, Pak. Hah, 2018. Sudah ada saya di sini kok Ibu enggak kenal. Kenal ada, tapi nggak pernah belajar sama Bapak. Oh, gitu ya. Oke Ya. lah. Baik, jadi sekarang saya ingin lihat terakhir bagaimana kebolehan Bu Vela mengajar di kelas.
Apakah Bu Vela mengajar dengan senyumkah, mengajar dengan marah-marahkah, atau mengajar dengan wajah murungkah biasanya? Nah, coba lihatkan seperti apa Bu Vela itu mengajar biasanya. Nah, dengan modul ajar yang ada ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pada pagi hari ini bagaimana kabarnya? Sehat? Em, Sebelum kita belajar, pada hari ini kita akan berdoa dulu. Coba ketua kelas pimpin doanya. Nah, semoga dengan doa tadi kita bisa belajar dan mendapatkan ilmu pada hari ini. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak Ibu semuanya. Apakah anak-anak Ibu hadir semuanya? Oke, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajarannya, Ibu em, Bu memberikan tes kemampuan awal dulu. Nah, setelah itu baru Ibu sampaikan tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menguraikan pengertian sujud syukur dengan baik dan benar. Yang kedua, dapat menguraikan sebab-sebab sujud syukur. Yang ketiga, dapat merincikan tata cara sujud syukur. Dan keempat, dapat mendeteksi hikmah sujud syukur. Dan selanjutnya, dapat mempraktikkan tata cara sujud syukur dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita akan masuk ke materi kita pada kali ini, yaitu sujud syukur. Apakah kalian tahu apa itu sujud syukur? Oke, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendapat rezeki atau terhindar dari musibah. Dan bagaimana tata cara sujud syukur tersebut? Sebelum masuk tata caranya, kita kenal dulu apa sebab-sebab kita melakukan sujud syukur. Yang pertama yaitu kita mendapat nikmat dari Allah. Contohnya mendapat juara kelas, mendapat rezeki, atau menang dalam pertandingan. Yang kedua itu terhindar dari musibah atau seperti contoh tanah longsor. Siap, kita mulai ya. Ya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bertemu Bu Vela di Zoom dalam kegiatan ujian kompre pendidikan profesi guru dalam jabatan LPTK UIN CM Jambi Bukit Tinggi. Ya, oke. Ya, Baik, Pak. apa kabar Bu Vela? Baik ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, Pak. Sehat. Oke. Seperti biasa, seperti juga yang lain, di awal ujian ini, saya persilakan kepada Bu Vela untuk memperkenalkan diri, nama, asal pendidikan, lalu tempat mengajar saat ini. Silakan. Suara Bu Vela kedengaran? Ulangi. Tidak kedengaran. Kenapa ya, Oke. Pak? Ya, baru. Oke, perhatikan. Perkenalkan, nama saya Vela Novitasari, alamat Palupuh, tempat mengajar SMP Negeri 2 Palupuh, Pak. Dan tamatan Yayan Bukit Tinggi. Tahun berapa Bu Vela? Tahun 2018 tamatnya. Tahun 2018. PIAI ya. Dulu pernah ketemu Bapak nggak di lokal?
Pernah, Pak. Pernah ya? Ya, Pak. Di PII ya? Ya, Pak. Mata kuliah apa dulu? Masih ingat? Eh, lupa, Pak. Baik, ya, Bu Vela, untuk ujian kompre ini, Bu Vela sudah menyiapkan perangkat yang diupload, modul pembelajaran yang diupload. Udah, Pak. Ada berapa yang diupload? Ada 3, Pak. Tentang sujud sahwi, sujud Suaranya hilang? Baik. Oke, apa? syukur, Pak. Sujud sahwi dan sujud syukur. Ya, dan P. Kenapa putus suaranya? Tahu, Pak. Oke, baik. Terkait dengan bidang profesional, tentu saya ingin mendalami apa yang telah Bu Vela buat terkait sujud sahwi dan sujud syukur ini dalam kerangka pembelajarannya dalam bentuk PJBL dan PBL ya. Ya, Oke, pertama saya ingin tahu lebih jauh bagaimana pemahaman dan kompetensi dari Bu Vela terkait sujud sahwi ini. Silakan Bu, jelaskan apa itu sujud sahwi, kemudian kenapa sujud sahwi itu disyariatkan atau diperintahkan, lalu bagaimana cara pelaksanaan sujud sahwi itu. Silakan Bu Vela. itu merupakan sujud atau ragu-ragu dalam sholat. Ini dilakukan 2 kali sebelum Pak, dan boleh bukan salam. Hukumnya dan apa tadi lagi, Pak? Langkah-langkahnya ya, Pak. Ya. Langkah-langkah ketika kita lupa dalam sholat, sebelum sujud berkali. Setelah itu baru salam. Baca ketika sujud. Subhana man la yanamu wa la yashu. Sebab-sebab kita melakukan sujud sahwi. Yang pertama, ketika kita lupa Suaranya hilang. Oke, saya agak kedengaran suara Bu Vela. apa ya, Pak? Oke, ya. Sujud sahwi itu disebabkan karena kita lupa atau ragu-ragu dalam sholat, Pak. Lalu pelaksanaannya kapan? Sujud itu. Sebelum salam. Kapan? Sebelum salam. Sebelum salam. Iya. Apakah cuma satu cara yang dilakukan sebelum salam saja, Boleh? atau boleh dilakukan setelah salam? Boleh, Pak. Yang benarnya yang mana? Hanya sebelum salam, Apa? Pak. Apa? Sebelum salam. Sebelum, berarti yang sesudah salam salah gitu. Nggak salah, Pak. Bisa 2, Pak. Bisa sebelum salam, bisa sesudah salam. Oke. Apa-apa saja hal-hal yang menyebabkan sujud sahwi itu? Tadi kan karena lupa. Karena apa lagi? Suaranya nggak kedengaran? Karena Halo? ya, Pak. Karena Tidak ragu-ragu, kedengaran? Pak. Hmm? Pak. Nggak kedengaran ya suaranya? Karena ragu-ragu, Pak. Kok bisa ya? Dia kalau ada 4 hal yang menyebabkan sujud sahwi itu, tahu nggak keempat hal itu? Apa yang 4 hal itu?
Fathal. Oh, Pertama, coba apa yang Pak? dengarlah suara Vela, Pak. Putus-putus. Ya, Pak. Ada 4 hal yang menyebabkan seseorang dianjurkan sujud sahwi. Apa kira-kira 4 hal itu? Ragu atau lupa dalam jumlah rakaat sholat. Ragu dengan lupa sama ya? Eh, beda, Pak. Beda ya. Ya. Saya ragu udah makan atau belum. Saya lupa udah makan atau belum. Sama nggak? Oh, beda, Pak. Oke. Dia apa yang 4 hal itu? Pertama karena ragu. Apa yang ragunya? Jumlah rakaat sholatnya. Jumlah rakaat sholat ragu. Oke. Ya. Coba ditelusuri. Kalau ragu jumlah rakaat sholat, apa yang harus dilakukan? Langsung sujud sahwi? Sujud sahwi, Pak. Ketika sedang sholat kita ragu ini sholatnya sudah 3 rakaat atau baru 2 rakaat? Kita melaksanakan sholat seandainya ragu itu, Pak, kita yakini mana yang berarti kita Apa? Kalau ragu seperti apa? Apa yang harus aku lakukan? Suaranya nggak kedengaran? Gimana nih ujiannya? Nggak kedengaran suaranya? Payah sinyal situ ya. Kenapa Bu Vela nggak hilang-hilang timbul suaranya? Oke, karena tidak terdengar, saya minta Bu Vela menulis ayat Al-Quran dalam kertas. Surat At-Tin, ayat 1 dan 2. Sudah, Bu Vela? Ayat 1 dan 2, surat At-Tin. Sudah? Oke. Iya, Pak. Wattini wazaitun waturi sinin. Wattini wazaitun waturi sinin. Oke, cukup ya. Ya, Pak. Oke. Ada kedengaran? Ada bisa kedengaran suara? Ada? Kedengaran, Pak. Nah, coba baca surat At-Tin dengan suara yang baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin
وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذب بالدين أليس الله Fama بأحكم الحاكمين yukadzibuka ba'du biddin. فما يكذب Ba'du biddin. كبعد بالدين أليس الله بأحسن الحاكمين Alaisallahu bi ahkamil hakimin. أليس الله بأحكم الحاكمين. Baik, demikian ujian kita ditutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.